Tuhan sinariku dengan kemuliaan-Mu, agar aku dapat menjadi terang-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan ajaran baru yang terdapat di dalam Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Banyak orang yang takut menghadapi roh jahat, padahal Allah membatasi apa yang dilakukan oleh roh jahat. Roh jahat tidak dapat melakukan apapun tanpa seizinnya. Dalam hal ini, Injil Markus menekankan pertentangan Yesus dengan kuasa jahat untuk menunjukkan keunggulan Yesus atas mereka. Karena itu, Markus mencatat banyak kisah tentang Yesus mengusir roh jahat. Yesus tidak perlu melakukan ritual pengusiran setan yang rumit. Firman-Nya sudah cukup untuk mengusir roh jahat. Markus menunjukkan bahwa dunia roh jahat pun mengenal Yesus sebagai Sang Mesias. Setelah Yesus melakukan mukjizat, yaitu mengusir roh-roh jahat, ada kesan yang tertanam dalam benak orang-orang yang menyaksikannya. Mereka yang melihat kejadian itu terheran-heran atau takjub dan saling bertanya-tanya tentang yang dilakukan oleh Yesus sebagai suatu ajaran yang baru. Kuasa tersebut pasti berasal dari Allah, seperti yang telah terbukti bahwa Yesus punya kuasa mengusir roh jahat. Para pengusir setan Yahudi berpura-pura mengusir roh jahat dengan guna-guna atau membaca mantra, tetapi Yesus dengan kuasanya memerintah roh-roh jahat keluar. Kemasyhuran mukjizat ini semakin tersebar di antara orang-orang yang menyaksikannya. Ada kuasa dan otoritas Kristus atas roh-roh jahat. Ketika kita taat dan setia melakukan firman-Nya, kita tidak usah takut dengan roh jahat. Kristus memberikan kepada kita kuasa dan otoritas untuk mengusir roh-roh jahat itu. Dengan iman kepada Kristus, kita menang atas roh jahat. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.